Shalom. Haleluya. Selamat berjumpa kembali di ibadah online pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita masuk kembali di bulan yang baru pagi hari ini, di bulan Mei. Dan kita percaya tetap Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita sepanjang bulan yang baru hari ini, yang baru ini. Amin. Ada beberapa tata ibadah yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Yang pertama adalah mari kita sama-sama siapkan waktu, ya. Setiap hari Minggu jam 10 pagi kita sama-sama siapkan waktu untuk beribadah online dengan keluarga kita. Yang kedua, di rumah Bapak Ibu Saudara, mari cari tempat yang nyaman, tempat yang boleh sama-sama dipakai untuk mengikuti ibadah online ini dengan keluarga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita mau mengikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak berjalan-jalan, tidak makan, tidak minum, dan kita sama-sama menghargai ibadah ini dengan menghargai kehadiran Tuhan di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir. Tuhan akan menyertai setiap ibadah yang kita lakukan, ya, baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, mari kita sama-sama tetap ikut memuji dan menyembah Tuhan sepanjang ibadah online ini. Dan terlebih kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga kita sama-sama dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya, shalom. Shalom yang di rumah, apa kabar? Tetap luar biasa, amin. Haleluya. Kita percaya kita masuk di bulan yang baru pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Dan kita percaya di bulan yang baru ini tetap Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan kita buat Tuhan, Bapak Saudara yang di rumah. Dan mari sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa dan kita sama-sama siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali masuk di bulan yang baru, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami tiap hari lepas tiap hari, Tuhan, dalam segala keadaan apapun Tuhan yang kami hadapi, Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan selalu mencukupkan setiap apa yang kami perlukan, Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali bersekutu, Tuhan, bersama keluarga kami, Tuhan, bersama rekan-rekan kerja kami, Tuhan, di rumah-rumah kami, Tuhan Yesus, di tempat kerja kami mungkin, Tuhan, saat ini, Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan, hadir Tuhan tetap hadir, Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga Tuhan bekerja, Tuhan mengangkat setiap kecemasan kami, Tuhan, kekhawatiran kami, Tuhan Yesus, akan apa yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh Tuhan kami pagi hari ini menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu, Tuhan, ada pengharapan, ada pemulihan bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan, saudara. Haleluya. Di rumah silakan boleh kembali duduk. Dan kita sama-sama siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Dalam penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus. Sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus
Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kami masih selalu menyembah Tuhan di tempat ini dan di rumah kami pagi hari ini, Yesus. Biar sungguh hadirat menyatakan setiap kami pagi hari, karena kami masih bersama. Muliakan Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Naikkan sama-sama dengan menyembah untuk saudara di dalam Tuhan pagi hari ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, oh Allah semesta
Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita sama-sama bersuka cita pagi Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya menghiasi langit bumi, semua di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dan kita percaya keagungannya menghiasi langit bumi, semua di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus hidup tanpa Persiapkan hati kami untuk menyembah Tuhan Yesus. Lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Persiapkan setiap kami untuk mendengar firman. Setiap firman Tuhan yang kami dengar, menjadi firman Tuhan yang bertumbuh, berbuah Tuhan. Dan selalu memberikan kami kekuatan dalam segala perkara Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
pulihkan hatimu. Yesus nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu
terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, kembali kami beribadah di awal bulan ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang memberkati kami di bulan ini. Dan kami percaya Tuhan juga sedang memberkati ibadah kami. Dan kami berdoa buat setiap kami yang ada di rumah-rumah yang sedang beribadah, Tuhan hadir di tempat saudara beribadah. Amin. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, maka akan ada mujizat, akan ada pemulihan, akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi buat setiap kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, karena kami butuh firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan turut buat setiap kami hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat kita semua pada hari ini. Shalom. Minggu ini sudah masuk dalam bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Walau kita masih belum bisa beribadah secara langsung, masih lewat online seperti ini, tapi kita terus berdoa supaya situasi ini cepat berlalu. Dan saya juga berdoa biar jemaat senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan supaya kita bisa mendengar di awal bulan ini tentang renungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal ke-7 ayat 24 sampai 27. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar, ya, saya ingin menyampaikan renungan pada hari ini tentang dua macam dasar. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan saudara boleh mengikuti dari rumah, dan saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saya percaya hari-hari ini yang diperlukan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, bukanlah cuma sekedar tampilan luar kita, tetapi di dalam masa-masa seperti ini, ya, di mana kita sedang mengalami sebuah ujian cobaan, yaitu badai COVID-19 yang berpengaruh kepada perekonomian kita, yang berpengaruh kepada bisnis kita, usaha kita, bahkan pekerjaan kita. Yang dibutuhkan itu adalah bukan tampilan luar kita, tetapi apa yang di dalam kita. Kalau kita membangun rumah rohani kita ini kuat, maka badai sebesar apapun kita akan tetap kuat. Nah, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu membangun rumah rohani. Kita sudah baca ayat ini, dikatakan ada dua tipe manusia, dua tipe orang. Yang pertama itu adalah ada orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ayat 24, coba kita baca dulu. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang pertama dibilang orang yang bijaksana, yaitu yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang kedua adalah orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, itu diibaratkan seperti orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, artinya ada dua tipe manusia, bagaimana dia membangun rumah rohaninya. Ya, ini bukan bicara dengan membangun rumah secara fisik, tapi membangun rumah rohani yang Tuhan perumpamakan dengan membangun sebuah rumah. Baik, Matius pasal 7 ini mengenai dua macam dasar adalah penutup dari sebuah khotbah Yesus di bukit. Kalau saudara baca mulai dari pasal 5 sampai pasal 7, ini adalah penutup tentang khotbah Yesus di bukit. Pada waktu Yesus selesai menyampaikan khotbah di bukit, maka orang-orang sangat takjub, kagum sekali akan pengajaran dan perkataan Yesus. Nah, tetapi saudaraku, di dalam ketakjukan itu ada banyak orang-orang yang mungkin hanya senang mendengar saja apa yang Yesus katakan. Dia senang dengan Yesus khotbahnya, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan di dalam ayat 24 ini mulai mengajar bahwa yang dibutuhkan itu bukan hanya orang yang mendengar saja, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, membangun rumah rohani ini yang diperlukan adalah fondasi. Di rumah saya, sebelah rumah saya, sedang ada yang membangun rumah. Pada waktu itu ada kontraktornya ketemu saya, lalu ngobrol-ngobrol. Ternyata dia suka membangun gedung di Jakarta itu apartemen 26 lantai gitu ya, 25 lantai. Dan dia berkata, kalau mau bangun rumah apartemen tinggi, dia punya dasarnya itu harus kuat. Dia harus gali itu ke bawah sampai dia ketemu batu. Makanya suka ada kan paku bumi kan, dung, itu tuh nancap terus sampai ke dalam. Supaya apa? Supaya nanti kalau fondasinya udah kuat, maka bangunan itu bisa makin naik, makin tinggi, makin kuat. Nah, jadi yang diperlukan di dalam membangun rumah rohani kita ini bukannya penampilan luar, tetapi yang dibutuhkan adalah fondasi, dasar. Kalau dasarnya kuat, maka rumah itu akan kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, maka rumah itu akan rubuh. Nah, karena itu bagaimana membangun rumah rohani? Yaitu kita harus membangun fondasi yang kuat. Alkitab berkata, orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, batu ini harus menjadi fondasi. Kita membangun rumah rohani kita ini dengan fondasinya batu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah batu itu? Oke, mari kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 berkata apa? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, perhatikan, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, ya, daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus.
Jadi fondasi rumah rohani kita yang sedang kita bangun, dasarnya itu haruslah Yesus Tuhan, Yesus Kristus. Karena batu karang itu, Petra itu adalah Yesus. Karena itu kalau rumah dibangun di atas batu, dia tidak akan goyah. Yesuslah yang harus menjadi landasan kita, fondasi kita. Ya, batu karang itu adalah Yesus. Nah, artinya apa? Artinya dalam seluruh kehidupan kita, yang menjadi landasan kita, kehidupan kita haruslah Yesus. Yang ada di pikiran kita, hidup kita ini harus bergantung kepada Yesus. Karena itu saudaraku, jangan kita membangun dasar dengan yang lain. Artinya kalau Yesus menjadi batu karang kita, dasar kita, hidup kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Hidup kita ini harus bergerak ke arahnya Tuhan. Hidup kita ini harus makin lebih dalam dengan Tuhan. Kalau saudara baca di ayat paralelnya ini, coba kita buka ya, Lukas pasal yang ke-6. Nanti kita akan kembali lagi ke sini. Lukas pasal 6 ayat 47, coba. Ini ya, ini di pasal Lukas berkata demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. 48-nya, perhatikan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam. Di Matius tidak ada, ya, tetapi di Lukas ada. Dia menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, perhatikan, artinya kalau Yesus menjadi dasar kita, maka hidup kita ini harus makin lebih dalam dengan Kristus. Makin lebih dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bisa bilang amin nggak? Jadi kalau saudara mau bangun rumahnya dasarnya Yesus, bukan cuma sekedar mengenal Tuhan, tapi saudara harus lebih dalam hidup bersama dengan Kristus. Nah, arti yang berikutnya juga, kalau saudara membangun dasarnya Yesus, saudara hidup bergerak ke arah Kristus. Artinya apa? Hidup saudara bukan memikirkan apa yang ada hari ini, tetapi memikirkan apa yang nanti. Di Alkitab padahal namanya seorang kaya yang bodoh. Dia hanya memikirkan hari ini, yang berkata, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Tuhan datang, hei orang bodoh, pada hari ini juga nyawamu aku ambil. Untuk siapakah itu nanti? Makanya saudaraku, orang yang hidup dalam Kristus bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, membangun kerajaannya sendiri, tetapi harus bergerak bagaimana kita hidup untuk Kristus. Karena saya mau bilang, segala sesuatu yang kita punyai, kehebatan, ketenaran di dunia ini akan kita tinggalkan. Pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mendengar ada seorang hamba Tuhan, gembala GPDI yang dipanggil pulang tadi jam 1. Secara pribadi memang saya menyatakan turut berduka cita untuk keluarganya. Tapi saya mau bilang, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya, ada masanya. Karena itu, kalau kita hidup batu karangnya Yesus, landasannya itu Yesus batu, maka saya percaya Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Kita harus terus bergerak ke arah kekekalan, bukan hanya berpikir apa yang di dunia ini. Amin nggak? Sehingga pada waktu kita berkata ada air, ada hujan, ada banjir datang, rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh. Kadang pencobaan itu datang tiba-tiba, badai itu datang tiba-tiba, nggak disangka-sangka. Dan ini ada 3 badai. Pertama, hujan dari atas, angin menerpa dari tengah, dan banjir dari bawah.
Dicoba ini rumah semuanya, ini rumah bagus atau tidak. Tapi orang yang membangun dengan dasarnya kuat, rumah itu tidak akan roboh. Ini yang pertama, membangun fondasi yang benar. Yang kedua adalah orang yang membangun fondasi yang salah. Apa? Coba mari kita baca ayatnya. Kembali ke Matius 7 ayat 26 dan 27. Ayat 26 27 berkata demikian. 26 ayat 26. Ya, berkata demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, orang yang hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi tidak melakukan, ini banyak gak? Senang dengar firman Tuhan, senang dengerin orang khotbah, apalagi yang khotbahnya lucu, ya, apalagi tentang mujizat, tentang berkat, orang pasti senang. Tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan, ia disamakan dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, pasir ini kan tidak permanen, gampang berubah, gampang bergerak. Ya, karena itu kalau misalnya kita membangun rumah di atas pasir, maka kita tidak akan bisa kuat. Nah, apa artinya membangun rumah di atas pasir? Membangun rumah di atas pasir ini landasannya itu bukan Yesus. Membangun rumah di atas pasir ini landasannya itu adalah hal-hal duniawi. Contoh apa? Kekayaan, kehormatan, kekayaan, ya, uang, harta, jabatan, pangkat, kehebatan, orang yang kita andalkan. Inilah diumpamakan orang yang membangun rumah di atas pasir. Tidak kuat. Ya, ada banyak orang dalam hidupnya membangun hidupnya yang dicari hanya kekayaan, hanya harta. Makanya tidak aneh hari-hari ini ada banyak orang imannya tergoncang, imannya lemah, dia kecewa karena keadaan hari-hari ini. Tetapi saya mau bilang, kalau kita membangun rumah di atas pasir, atas dasar dunia, itu tidak kuat. Dia akan gampang bergerak, dia akan gampang hancur. Tetapi kalau kita membangun rumah di atas batu karang, maka kita akan tetap kuat. Karena begini, semua orang pasti diuji. Semua orang akan mengalami cobaan. Hari-hari ini kita cobaannya adalah masalah COVID-19 yang berpengaruh kepada perekonomian. Mungkin orang udah punya rencana tahun 2020 ini, tetapi dengan adanya penurunan ekonomi, maka semuanya berdampak. Ekonomi kita berdampak. Mungkin ini adalah sebuah badai dalam kehidupan. Tetapi mungkin juga ada badai-badai secara pribadi dalam kehidupan kita. Masalah hidup, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah baik yang datang dari luar maupun dari dalam kehidupan kita. Semua itu kita akan mengalami kalau kita masih hidup di dunia ini. Tetapi dengar, apa yang menjadi dasar kehidupan kita? Kalau dasar kita pasir, maka kita akan mudah rubuh. Kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah lemah iman kita. Tapi kalau kita membangun rumah rohani kita di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus, maka saya percaya kita semua akan kuat di tengah badai apapun juga. Waktu hujan datang, angin datang, banjir datang, rumah yang dibangunnya benar, fondasinya benar, akan tetap kuat. Nah, saya percaya artinya apa? Setiap kita bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tapi biar kita menjadi pelaku firman. Supaya firman Tuhan itu hidup di hati kita. Firman Tuhan itu bukan sekedar teori, tapi firman Tuhan itu benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita. Alkitab Yakobus berkata,
hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau saudara menjadi pendengar saja, nanti badai datang, saudara akan jatuh. Tapi saya percaya hari ini, kita mari bangun rumah rohani kita di atas batu karang kita. Batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu yang ini juga boleh kita nyanyikan bersama-sama. Yesuslah yang menjadi fondasi kekuatan hidup kita. Orang yang punya fondasinya Yesus, dia akan selalu hidup di dalam Kristus, bergantung kepada Kristus, hidup ke arah Kristus, bukan hanya memikirkan apa yang di dunia saja. Kalau saudara hanya memikirkan di dunia, saudara akan gampang kecewa, gampang lemah. Karena itu yang menjadi pegangan saudara. Tapi kalau hari-hari ini badai sedang datang dalam kehidupan kita, kalau kita pegang Yesus, batu karang yang teguh, maka kita tidak akan goyah. Amin. Waktu hujan datang, angin datang, banjir datang, dengar, rumah hidup saudara, rumah imanmu akan tetap kuat, tidak goyah, tidak lemah, karena Yesus yang menjadi pengharapan kita. Mari siapkan hati kita masuk perjamuan kudus pada hari ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kita makan dan minum perjamuan kudus, selalu ada dua hal yang Tuhan ingatkan. Pertama, kita ingat korban Yesus di atas kayu salib. Dia mati buat kehidupan kita. Kita orang yang berdosa yang harusnya dihukum, tapi digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dosa kita ditebus, diampuni, dan kita layak menjadi anak-anak. Amin. Yang kedua, Yesus mati supaya kita juga mengasihi sesama kita. Saya percaya perjamuan kudus hari ini membuat kita makin cinta Tuhan dan mencintai sesama kita. Amin. Mari siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Sambil yang di rumah mempersiapkan roti dan anggur, kita nyanyi satu lagu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu roh
Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk masuk perjamuan kudus-Mu. Biar Engkau yang menguduskan kami, sehingga kami boleh layak makan, minum roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Dan biar kami hari ini bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Hamba berdoa untuk roti dan anggur yang dipegang disiapkan oleh jemaat-Mu di rumah-rumah. Kuduskan dan sucikan, sehingga waktu kami makan dan minum, sungguh anugerah Tuhan ada dalam hidup kami. Kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kami. Panggil namanya Yesus, mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita hormati hadirat Tuhan dan kita siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tinggi roti. Persiapkan roti dan angkat dengan firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Inilah tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi cawan dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yang pertama, darah Yesus inilah yang menghapus dosa kita. Kita orang yang berdosa dihapus oleh korban Yesus di atas kayu salib. Sehingga yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi warga kerajaan Allah. Yang kedua, darah Yesus ini mematahkan setiap kutuk-kutuk dosa dalam hidup kita. Dan yang ketiga, darah Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Yang di rumah, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua ucapkan syukur. Yang di rumah ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berdoa untuk setiap kita yang ada di rumah-rumah, yang hari ini mungkin ada dalam masalah pergumulan. Mungkin ada angin, ada badai, ada hujan yang menerpa kehidupan kita hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, jadikan Yesus dasar kehidupan kita. Hidup dengan Kristus, bergantung kepada Kristus, bergerak ke arah Kristus, berakar di dalam Kristus, sehingga hidup kita walau badai sebesar apapun datang, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini saya mau berdoa buat setiap kita yang ada di rumah. Kalau saudara mau didoakan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan kanan di atas dan tangan kiri taruh di dada masing-masing. Dan sama-sama kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa untuk setiap jemaatmu di rumah-rumah hari ini, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami badai hidup dalam hidup mereka, mengalami kegoncangan dalam hidup mereka, mengalami masalah dalam hidup mereka. Entah masalah apapun juga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, baik sakit penyakit. Hamba-Mu bersatu hati pada hari ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada jamaah Tuhan, biar ada pertolongan Tuhan, biar ada jalan keluar buat mereka dengan cara yang ajaib Tuhan. Dan hamba mau berdoa, kedangkan tanganmu dari sorga hari ini, dan dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya berkat Tuhan tidak dibatasi dengan situasi apapun. Karena itu hamba berdoa, biar Tuhan memelihara semua jemaat Tuhan di awal bulan ini. Sepanjang bulan ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat daripada Tuhan. Dan kami percaya umat Tuhan makin hari makin hidup di bawah fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Tidak goyah dengan apapun juga badai persoalan hidup, karena Yesus yang menjadi landasan hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus semua diberkati. Katakan amin. Ya Yesus, haleluya. Kami kita semua. Ya. Haleluya. Kita percaya bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Biar Tuhan yang menjadi dasar kita yang teguh, dan kita semakin dalam mengenal Tuhan, sehingga badai yang terjadi di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini tidak mengoyahkan iman kita. So kita punya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita sama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman bagi saudara. Yang pertama, ibadah online ini mari kita sama-sama bagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu Saudara, ke keluarga, sehingga kita semua dapat diberkati lewat ibadah online ini, ya. Yang kedua, ibadah ini, selain ibadah ini ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi untuk anak-anak kita, ya. Jadi tolong diberitahukan kepada anak-anak kita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi, yang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dengan ibadah yang sangat menarik buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, persembahan tetap dapat dilakukan melalui transfer ke bank BCA, ya, nomor rekening dan kode-kode persembahan
baik persembahan kolektor maupun persembahan pepuluhan akan tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini adalah minggu pertama, kita juga akan sama-sama berikan perpuluhan kita, sebab kita percaya Tuhan yang melihara dan Tuhan yang akan selalu ya mencukupkan setiap apa yang kita perlukan. Walaupun kita memberi dengan kekurangan kita, Tuhan akan memelihara bahkan berlimpah-limpah. Haleluya. Yang keempat, ada ibadah mesbah doa setiap malam jam 8 malam yang lewat Instagram dan Facebook, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti ibadah mesbah doa setiap malam jam 8 malam. Yang kelima, kita mau dukung program pemerintah kita dengan tetap diam di rumah, ya, untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga kalau kita tidak perlu keluar untuk sesuatu yang penting, kita mau tetap diam di rumah, ya. Kita berdoa supaya corona ini, ya, kasus masalah pandemi corona ini segera berakhir dan ya, kita boleh sama-sama beraktivitas secara normal seperti biasa lagi. Haleluya. Semua diberkati Tuhan Ibu Saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Karena kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sepanjang pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali berkati Tuhan lewat ibadah online. Dan tetap Tuhan kami berdoa Tuhan bagi pemulihan bangsa kami Tuhan, bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini Tuhan, supaya pandemi corona ini Tuhan segera berakhir Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan membantu Tuhan setiap pemerintahan-pemerintahan Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, untuk mengakhiri Tuhan pandemi corona ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan tetap memelihara kami Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami cukupkan setiap apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami di saat-saat seperti ini, dan tetap menguatkan kami, meneguhkan kami, sebab Engkau lah batu karang kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar terus Tuhan kami mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kami hadapi Tuhan sepanjang hari-hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya di bulan yang baru ini Tuhan akan memberikan banyak berkat yang baru Tuhan dalam kehidupan kami, anugerah-anugerah yang baru yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami perkirakan sebelumnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan lewat doa Bapa Gembala kami Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik hari ini buat saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai mulai hari ini
sampai Yesus datang menjemput kita kekasih-kekasihnya Tuhan. Semua diberkati Tuhan dan percaya, katakan amin. Selamat hari Minggu.